Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai perjanjian BCA antara Indonesia dengan Turki. Untuk tahu lebih lengkapnya, silakan tonton terus ya. Jadi, apa sih itu DCA antara Indo dengan Turki? Nah, DCA atau Defense Agreement Cooperation antara Indonesia dengan Turki merupakan bentuk perjanjian kerjasama antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah Turki di bidang pertahanan untuk memberantas tindak kejahatan terorisme. Nah, DCA ini juga disebut sebagai kebijakan luar negeri yang bisa memperkuat kolaborasi pertahanan di antara kedua negara. Jadi bisa dibilang, fungsi dari DCA ini itu untuk menyediakan kerangka hukum bagi hubungan dan mengembangkan hubungan kerjasama antar kedua negara. Nah, setelah mengetahui apa itu DCA, selanjutnya DCA itu punya 7 ruang lingkup. Yang pertama, dialog bilateral reguler dan konsultasi tentang isu pertahanan dan militer strategis yang merupakan kepentingan bersama. Kemudian ruang lingkup selanjutnya ada pertukaran kunjungan antara pejabat pertahanan dan angkatan bersenjata, pertukaran kunjungan antara pejabat tinggi termasuk angkatan bersenjata, kerjasama intelijen dalam bidang pertahanan, kerjasama sains dan teknologi dalam industri pertahanan, kerjasama dalam hal keamanan maritim, hingga mendorong kerjasama angkatan bersenjata seperti pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan dan bencana, penanggulangan perompakan, hingga penanggulangan terorisme. Berikut landasan hukum DCA. Landasan hukum draft DCA ini adalah salah satu bunyi pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yaitu pasal 121. Dalam pasal 121 KUHP disebutkan bahwasannya barang siapa yang ditugaskan untuk berunding dengan negara asing atas pemerintah demi merugikan negara, diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. Dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR Sianturi menggolongkan tindak pidana yang diatur dalam pasal 121 KUHP sebagai kejahatan diplomatik. Namun dalam penerapannya, menurut Sianturi harus dinilai secara keseluruhan bagaimana pihak perunding mengemban tugas dari pemerintah, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Selanjutnya, faktor penghambat DCA. Pertama, demokratisasi hukuman mati. Hukuman mati kerap menuai kontradiksi dari kalangan publik di sebuah negara dengan alasan hak asasi manusia atau HAM. 2. Regenerasi pemimpin baru. Perbedaan kebijakan dan karakteristik pemerintahan menentukan apakah pemerintahan yang berkuasa mengizinkan hukuman mati kepada pelaku terorisme. 3. Hukuman mati bukanlah sebuah kondisi yang diperlukan dalam pembangunan nasional. Pendekatan kuantitatif tidak menemukan korelasi antara pembangunan ekonomi dan hukuman mati. 4. Masalah atau kontra akibat pelanggaran HAM. Muncul berbagai instrumen HAM internasional yang menetapkan standar kapan hukuman mati dapat diterapkan atau menyerukan penghapusannya. Berikut adalah hubungan dengan realisme dari hubungan internasional, di mana yang realisme ini berakar kepada normatif tradisional, yaitu keamanan dan juga kelangsungan hidup suatu negara, serta juga menyatakan bahwa dunia ini merupakan sistem yang anarki. Perspektif realisme ini juga menjelaskan bahwa suatu negara selalu berusaha untuk bertahan hidup di dalam sistem yang anarki ini, dan juga tidak ada negara lain atau negara manapun yang dapat membantu suatu negara bertahan hidup kecuali negara itu sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama dilakukan. Menilik realisme dalam kasus kerjasama DCA Indonesia-Turki yang dimana belum diratifikasinya perjanjian ini oleh kedua negara, yang menyebabkan bahwa
suatu negara harus berhati-hati dalam meratifikasi perjanjian tersebut yang didasarkan atas pertimbangan rasional, sifat kehati-hatian, dan juga untung dan rugi. Karena baik Indonesia dan Turki selalu ingin hasil terbaik dari DCA ini. Sistem internasional anarki ini juga membentuk kerjasama pertahanan untuk bersama meningkatkan kapabilitas negara dan untuk menjaga balance of power. Nah, dengan demikian, kalian telah menyaksikan video mengenai penjelasan DCA Turki dan Indonesia, mulai dari pengertian, korelasi, dasar hukum, bahkan hingga ke ruang lingkup kerjasama antara DCA Turki dan Indonesia. Semoga ilmu yang kami share kepada kalian dapat bermanfaat dan menambah wawasan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.